Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya aku Dewi. Aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak perempuan. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Cuaca di luar hari ini sangat terik sekali dan membuat aku bersemangat untuk beraktivitas di rumah kontrakan. Sebelum beres-beres, aku ini mau packing dulu pakaian untuk mulai mudik ya. Insya Allah nanti malam aku mau mudik. Kita pulang kampung, ketemu sama orang tua, saudara-saudara di kampung halaman. Jadi sebenarnya ini kemarin itu aku baru pulang dari orang tua aku. Dan kebetulan kami di sana cuman menginap beberapa hari dan langsung balik lagi ke Tangerang ke rumah kontrakan. Lanjut besoknya itu kita mau pergi mudik ke yang lebih jauh, yaitu ke rumah mertua. Jadi ini kita packing, siapkan dulu untuk pakaian, kita masukkan ke dalam koper. Aku cuman bawa 1 koper aja. Dan ini pakaiannya aku dan anak-anak. Untuk suami dia nanti menyusul ya, karena memang tuntutan kerjaannya belum libur. Jadi kami bertiga dulu yang pergi duluan. Dan untuk pakaian suami pun yang bawa sendiri, karena ini kebetulan tidak cukup ya. Ini juga dicukupi supaya muat di kopernya untuk 3 orang. Teman-teman di sini apakah sudah ada yang pergi mudik atau lagi mempersiapkan seperti aku? Semoga selamat sampai tujuan dan ketemu keluarga dan sanak saudara dengan senang hati ya. Pokoknya hari ini full beres-beres, bersih-bersih sebelum kita tinggal mudik kontrakannya, agar pas pulang kita keadaan rapih gitu ya. Tapi menurut aku kayaknya ini enggak deh ya, karena suami pergi belakangan. Pasti ada aja yang berantakan, apalagi kan di luar itu banyak spare part motor kayak gitu, pasti nanti akan dipindahkan ke dalam. Apa aja sih yang aku siapkan untuk pergi mudik ini? Pokoknya terutama itu pakaian dan juga obat ya, untuk kayak anti mokat kayak gitu untuk anak-anak biar enggak mabok di perjalanan. Apalagi ini perjalanannya lumayan jauh ya teman-teman, karena aku ini pulang ke Jawa Tengah di daerah Pemalang. Jadi dari Tangerang ke Pemalang itu lumayan cukup lama ya, beberapa jam tapi biasanya itu kalau aku perginya malam sekitar jam 8, kita itu nyampainya bisa pagi ya, kalau enggak sekitar jam 7 atau jam 8-an lagi kayak gitu. Jadi aku siapkan antimo untuk anak. Dan selain obat-obatan tentunya kita siapkan cemilan, karena memang yang namanya bawa anak-anak ya pasti ada ngerengeknya, pengen jajan di tengah jalan. Repotnya kalau kita nggak bawa cemilan itu ya kayak gitu, makanya aku sediakan nanti jajanan, tapi untuk saat ini aku belum beli. Dan sebenarnya juga ini itu aku belum pasti ya, karena aku kan memang ke supirnya itu minta hari Senin berangkatnya itu ya, malam Selasa lah gitu. Nah tadi suami itu ngabarin kalau misalnya nggak hari ini malam Selasa ya, kalau nggak malam Selasa ya malam Rabunya gitu, soalnya katanya
si supirnya ini dari Pemalang itu baru berangkat ke Jakartanya itu tadi sekitar jam 10, dan penumpangnya itu baru ada 5. Kalau misalnya apa namanya, lah insya Allah deh ya, kita berangkat malam ini supaya biar terhindar dari kemacetan lah, karena memang mungkin sekarang ini ya udah mulai macet di perjalanan kayak gitulah. Lah pokoknya insya Allah malam ini jadi, mudah-mudahan ya. Oke, masalah packing sudah selesai, kita lanjut beres-beres mulai dari dapur ya teman-teman. Ini kita siapkan dulu, kita taruh dulu ini piring yang sudah aku cuci dan masukkan ke rak piringnya karena memang ini sudah tidak basah. Sebenarnya ini tuh badan masih terasa capek karena memang kemarin tuh kita baru pulang dari Karawang ya, ngejenguk orang tua. Jadi sebelum aku pergi lebaran ke mertua itu, aku pulang dulu ke orang tuaku. Nah ini kita sambung lagi lah ya, pergi lagi gitu, baru nyampe kontrakan kita besoknya berangkat lagi. Jadi badan ini masih kerasa capek, masih pegel gitu ya. Kemarin juga sih aku pulang ke sana tuh naik kereta ya sama anak-anak, cuman bertiga. Tapi ya mau gimana lagi, ya kita coba untuk minum obat ya, supaya apa, enakan badannya gitu. Kita geser-geser perintilan kecil-kecil ini, kita lap-lap dulu si rak piringnya. Aku gunakan semprotan lantai untuk bersihkan rak piringnya. Untuk stok minyak di botol ini sudah kosong dan kebetulan belum aku refill. Jadi niatnya nanti saja karena memang ini kontrakan mau ditinggal. Tetapi untuk masak suamiku nanti bila dia sendiri ada di dalam mangkuk gitu ya. Kita singkirkan kardus bekas susu karena memang anakku ini masih nyusu formula dan belum dibuang, masih terselip di magicom. Lalu kita geserkan saja dan ini kita lap-lap supaya bersih dan tidak ada nasi yang tersisa di sini. Untuk lap magicom ini aku membersihkan lap yang bersih, lap khusus, lap-lap ke piring kayak gitu. Jadi kalau untuk lap minyak kita beda lagi ya, kita bedakan agar tidak jorok tersebutnya. Di sini terdengar berisik suara anakku karena memang ini lagi sebelahan, dia lagi di kamar mandi, lagi berendam kata dia itu ya, karena memang iya sih berendam di ember gitu, ember besar. Yang menurut dia mungkin gerah terus karena memang dia itu badannya itu sensitif banget kulitnya, kalau panas sedikit aja udah beruntusan atau namanya biang keringat gitu. Nah kita singkirkan dulu ini sampah-sampahnya, kita buang. Bisa dilihat ya cuaca hari ini alhamdulillah terik, dan aku juga bisa jemur kasur sebelum berpergian. Oke, kita lanjut refill air isi ulang. Ini sebelum kita masukkan ke kulkas, kita isi dulu airnya. Untuk teman-teman online, minal aidin ya, mohon maaf jika ada video atau perkataanku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Walaupun kita berkenalan secara online, itu tidak menghalangi aku untuk meminta maaf jika kalau ada aku kesalahan. Untuk masalah air kita singkirkan dulu, lanjut kita
nyapu-nyapu karena di bawah lantainya ini sudah kotor penuh dengan debu atau sampah ya. Bersih-bersih rumah itu hal yang menyenangkan bagi aku karena memang yang namanya tempat tinggal itu kan kita harus dijaga, dirawat, apalagi ini punya orang ya. Ya walaupun kita bayar tiap bulannya, setidaknya kita harus menjaganya gitu biar kita sendiri pun yang nempatinya itu merasa nyaman gitu ya, enak tuh. Dan insya Allah nanti sehabis lebaran ya aku pengen ngerapihin kayak ngecat ulang gitu ya, karena memang ini bisa dilihat dindingnya itu sudah mulai kusam dan juga penuh coretan anak-anak. Karena memang yang namanya punya anak kecil itu ya bisanya nyoret-nyoret di mana aja gitu. Jadi sudah mulai kotor ini si dinding itu. Jadi niatnya nanti insya Allah habis lebaran kita mempercantik, memperapi lagi. Ya pokoknya sebisa mungkin kita usahakan membuat tempat tinggal itu senyaman mungkin ya agar kitanya juga betah di rumah gitu dah. Apalagi kalau ibaratnya punya rumah sendiri gitu ya, masya Allah senang sekali. Dan aku juga pastinya akan menjaga dan merawatnya gitu. Itu sangat impian yang saat ini aku usahakan ya. Dan insya Allah beberapa tahun kemudian Allah mengizinkan untuk aku memiliki rumah sendiri. Oke, ini pekerjaan terakhir kita ngepel karena memang tadi sudah nyapu dari dapur sampai luar dan kali ini ngepel dari luar sampai dapur. Nah, jadi di luar sini tuh banyak perabotan motor gitu ya, punyanya suami karena memang bekerja bengkel dan juga punya sampingan jual beli barang spare part motor kayak gitu. Jadi nanti itu yang di luar itu pasti dimasukin ke dalam ke sini. Nah otomatis di sini tuh nanti banyak perabotannya gitu ya, perabotan suami kayak gitu. Nah sebelum itu kita bersihkan dulu lah ya, kita pel-pel dulu. Entah bagaimana nanti setelah pulang mudik ya keadaan rumah ini karena biasanya itu kalau suami belakangan berangkat itu keadaannya wah sangat kejutan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, gimana nanti aja ya, kalau misalnya memang keadaannya berantakan pasti kita bereskan kembali. Ini lantai sangat kotor, bekas jejak sendal. Kadang anakku ini yang kecil kalau masuk itu suka pakai sendal ya. Itu padahal dia dari luar. Dan di situ kadang banyak jejak sendal di dalam. Dan gak bosan-bosannya juga aku ngasih tahu dia kalau hal itu memang gak baik. Dan kontrakan ini itu tidak cukup tidak enggak terlalu luas ya, jadi aku pun bersih-bersihnya enggak terlalu capek, enggak terlalu banyak makan waktu gitu, karena memang ini ukurannya itu kalau orang bilang itu yang sering dibilang itu 3 petak gitu ya, kayak depan, kamar dan juga dapur, tetapi nggak ada pintunya ya, kecuali yang di dapur ini ada pintu untuk batasan dari
kamar ke dapur gitu, dan jadi nggak terlalu besar, kitanya juga nggak terlalu capek ya. Alhamdulillah yang lainnya sudah rapi dan anak-anak lagi pada di luar, jadi aku leluasa beres-beresnya ya teman-teman, pastinya kayak gitu. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah mau menonton video aku. Jangan lupa subscribe ya. Untuk pendatang baru, perkenalkan, nama aku Dewi. Ini kita sudah di penghujung di bagian dapur. Dapurnya juga mungil, nggak terlalu luas ya teman-teman. Jadi kita bisa sat untuk beres-beresnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.